Pararaton, Negara Kertagama maupun Kidung Sundayana yang menulis sebuah lapangan luas, lebar dan rata itu di sebelah utara dari istana dan keraton Majapahit. Dalam Kidung Sundayana itu disebutkan bahwasanya rombongan pengantin Sunda yang bernama Dyah Pitaloka bersama Sri Baduga Maharaja dari Sunda ini, termasuk para pembesar Sunda dan para pate ini kemudian datang ke Majapahit, hendak kemudian menyambut lamaran dari Raja Hayam Wuruk itu. Kemudian dari Canggu kapal-kapal berlabuh kemudian berjalan menuju barat daya, menyusuri pasar-pasar, antara lain menyusuri Palawijan, Pablantikan, Ampel Gading, hendak ke Bubat dan Kepatihan untuk menemui Sang Patih Gajah Mada untuk membicarakan masalah pernikahan dengan Hayam Wuruk. Tetapi kemudian di lapangan Bubat terjadi percekcokan. Nah, terjadi kemudian percekcokan, kemudian berlanjut kepada kemudian adu mulut, kemudian adu senjata. Di situ kemudian terjadi pertempuran sengit di lapangan Bubat, sehingga kemudian para pembesar Sunda ini kemudian tewas oleh kemudian Mahapati Gajah Mada, termasuk kemudian sang putri yaitu Dyah Pitaloka kemudian tidak tega melihat ayahnya itu kemudian meninggal di lapangan Bubat, menarik pusaka dari Sri Maharaja Baduga ini ayahnya, kemudian menusukkan ke jantungnya sehingga kemudian ikut meninggal di atas jenazah dari ayahnya. Penuh dengan para biku dan bikuni, penuh dengan para pendeta tua, muda, perempuan, semuanya kemudian memperdalam dharma di sini. Coraknya itu adalah bersifat Wisnu. Maka kita jika bicara kemudian konteks kesejarahannya, maka kita akan mengacu pada sumber Pararaton maupun sumber Negara Kertagama. Seperti misalnya pendarmaan Raja Jayanegara dibubat dengan kemudian sebagai Wisnu. Dimungkinkan situs ini kemudian dekat sekali dengan lapangan Bubat. Memang adanya sebuah bangunan suci. Selain kemudian sebuah candi yang terbuat dari batu andesit, itu ada candi-candi yang lainnya di sekitar, termasuk asrama-asrama para pendeta serta petirtaan-pertirtaan. Sehingga sebenarnya pada masa lalunya situs ini merupakan sebuah kompleks. Sebuah kompleks di mana kemudian ada sebuah bangunan suci untuk pemujaan, ada kemudian mandapa-mandapa, ada kemudian bagian-bagian asrama yang berjajar rapi, serta kemudian adanya petirtaan-petirtaan. Candinya serta relief-relief yang ada menandakan sebuah jejak candi yang besar dan megah pada masa lalunya. Namun saat ini tinggal puing-puingnya saja, alias runtuh total. Jadi cerita-cerita yang ada sebagian dipindahkan ke Museum PIM Trowulan, juga adegan sehari-hari. Misalnya pemandangan alam, sungai-sungai, sawah-sawah yang memperlihatkan suasana pedesaan.
Kemudian dinamakan Candi Minak Jinggo ini karena adanya sebuah relief Garuda. Relief Garuda yang kemudian masyarakat memenai relief Garuda yang besar ini sebagai tokoh Minak Jinggo, sehingga kemudian candi ini dinamai Candi Minak Jinggo. Selain kemudian jejak bangunan suci, juga ada jejak asrama para pendeta yang terbuat dari tembok batu bata merah yang saat ini sudah dilindungi oleh dan kokoh oleh bangunan terbuat dari baja dan besi ini. Ini kemudian ada jejak-jejak kemudian tembok-tembok asrama para pendeta selain bangunan candi yang terbuat dari batu andesit. Kemudian juga diduga juga adanya sebuah petirtaan kuno, yaitu untuk mandi suci sebelum kemudian biasanya melakukan ritual yang ada di candi ini. Kemudian gaya-gaya sulurannya bergaya Majapahit. Misalnya ciri khas dari sulur-suluran, kemudian segitiga tumpal, ceplok, bunga-bunga, ini menandakan juga suasana kayangan atau surgawi, untuk kemudian bagaimana kemudian melihat dan merasakan keindahan alam surgawi, yaitu kehidupan setelah mati. Di mana kemudian kehidupan setelah mati itu merupakan tujuan, di mana kemudian masyarakat Majapahit baik yang beraliran Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta, termasuk berbagai aliran Waisnawa seperti ini, yaitu candi memperlihatkan aliran Wisnu karena adanya Garuda yang sangat besar, serta adanya arca atau relief Kinari, yaitu kemudian wanita bertubuh burung yang menandakan sebuah kehidupan surgawi. Ini karena memang tujuan dari kehidupan adalah moksa, yaitu mementingkan tujuan setelah mati, moksa, yaitu menyatunya Atman, yaitu arwah, dengan Brahman, yaitu Yang Maha Kuasa. Mari kita kemudian telusuri situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini. Itu ada lingga. Iya, ini ada sebuah jejak lingga patok, bukan lingga yoni. Ya, ini adalah peninggalan yang ada di candi, yaitu Pelambangan, Candi Minak Jinggo, teman-teman. Hampir lupa ya, Candi Minak Jinggo, yaitu candi yang sejarahnya itu ada sekitar abad Mojopahit. Jadi dikisahkan itu Minak Jinggo itu dikalahkan oleh Damar Wulan, ya, begitu. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan asli yang ada di sini, ya teman-teman. Ini batu-batu candinya. Oke, vlog kita kali ini kita bersama rombongan, yaitu youtuber Indonesia. Ada Mas Panjalu, juga ada Mbah Meong, juga Studi Mojopahit. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like Kang Sutris. Salam budaya, salam rahayu.